Assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Selamat datang buat kamu yang baru aja temuin video aku ini dan mampir ke channel aku. Jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya sama dinyalakan notifikasi loncengnya biar kamu tahu kalau aku lagi upload video. Kali ini aku akan ngebahas tentang salah satu suku yang paling fenomenal dan yang paling terkenal di Pulau Kalimantan. Bisa kalian tebak suku apa itu? Bener banget, aku akan menceritakan kepada kalian di video ini tentang suku Dayak. Di video ini aku akan ngebahas tentang kehebatan-kehebatan suku Dayak dan juga mitos-mitosnya. Kalau aku emang asli Kalimantan, cuman suku aku bukan suku Dayak. Ya awalnya suku aku asli Banjar. Tapi Dayak dengan Banjar ini nih ibarat kata tuh satu rumpun aja gitu. Nama suku ini mulai terkenal dan mencuat namanya pada saat kerusuhan Sampit yang terjadi pada tahun 2001 kemarin ya Wang. Tapi kita nggak ngebahas soal kerusuhan itu ya, karena itu sangat sensitif dan juga berbahaya kalau aku salah kata. Jadi aku ambil amannya aja, aku akan ngebahas suku Dayak ini aja. Dan kalau misalnya memang ada kesalahan dari video ini, tolong diperbaiki di kolom komentar, kalian tulis aja dan perbaiki dari cerita aku. So, peace, salam damai, oke. Jadi di dalam suku Dayak ini ada satu cerita yang menarik perhatian aku tentang sebuah mitos yang menceritakan seorang tokoh yang sangat sakti yang dipercaya oleh para suku Dayak sebagai pelindung mereka. Namanya adalah Panglima Burung. Yang sudah lama tinggal di Kalimantan pasti udah nggak asing nih sama nama tokoh ini ya kan. Karena tokoh ini tuh paling sangat terkenal ceritanya di Kalimantan. Jadi nih Walia, Panglima Burung ini dipercaya sebagai suatu makhluk yang sakti mandraguna dan mempunyai sifat yang baik. Konon sosok ini tuh menghuni sebuah gunung di pedalaman Kalimantan dan sosok ini tuh terhubung dengan alam gaib. Ini juga dianggap sebagai pimpinan spiritual, panglima perang, guru, dan tetua yang amat sangat dihormati oleh para suku Dayak. Nama penghormatannya oleh para orang-orang Dayak di pedalaman itu diberi nama Pangkalima. Banyak sekali ya versi mengenai sosok ini. Ada yang menyebutkan bahwa dia ini hidup beratus-ratus tahun Wal dan tinggal di perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah. Ada juga yang mengatakan bahwa saking saktinya nih Panglima Burung, dia juga bisa merubah wujudnya menjadi laki-laki atau juga perempuan. Tersiar juga kabar Panglima Burung ini merupakan salah satu tokoh tertua masyarakat Dayak beratus-ratus tahun yang lalu, tapi telah tiada Wal. Namun rohnya ini tuh masih bisa gitu Wal diajak berkomunikasi melalui suatu ritual khusus. Diceritanya Panglima Burung ini desas-desusnya juga merupakan salah satu leluhur dari para orang-orang Dayak Wal. Nah, kenapa jadi dinamakan Panglima Burung? Menurut legenda para suku Dayak, mereka percaya bahwa sosok ini adalah jelmaan dari burung enggang yang dianggap keramat dan suci di Kalimantan Wal. Panglima Burung ini digambarkan sebagai sosok yang sakti, kebal dari senjata tajam. Meskipun dia sakti, dia memiliki sifat yang kalem, penyabar, juga tidak suka membuat onar duluan Wal. Ini sesuai ya dengan tipikal orang Dayak kebanyakan, karena nih Wal ya, orang Dayak ini mereka tetap menerima dengan terbuka gitu, kayak ajaran-ajaran agama lain, juga menerima baik pendatang-pendatang baru yang datang ke wilayahnya. Bahkan ya, orang Dayak yang tinggal di pedalaman itu banyak yang mengalah dan menjauh, berpilih untuk berpindah tempat ketika para penebang kayu dan penambang emas ini memasuki daerah mereka Wal. Jadi udahlah, nggak usah diributin, kita bisa pindah aja gitu. Jadi mereka lebih memilih berpindah ketimbang mereka melawan atau mempertahankan daerah mereka Wal. Selama masih bisa pindah gitu kayaknya ya kan Wal. Dan Panglima Burung ini datang hanya ketika saat situasi-situasi genting aja Wal, atau dalam keadaan-keadaan yang mendesak, seperti misalnya contohnya adalah peperangan yang nggak bisa lagi dihindari oleh para suku-suku Dayak. Maka Panglima Burung ini yang tadi punya sifat kalem dan rendah hati akan berubah menjadi ganas, sadis, dan kejam dalam menghabisi para musuh-musuhnya Wal. Dan Panglima Burung akan membantai musuhnya dengan cara memenggal kepalanya yang disebut oleh para suku Dayak dinamakan dengan Mangayau.
Konon, Panglima Burung ini bisa muncul dengan wujud yang seutuhnya atau bisa juga dengan cara merasuki salah satu orang yang berasal dari suku Dayak. Hebatnya lagi, Wal, konon Panglima Burung ini bisa mencium bau musuhnya dengan sangat jelas dari jarak yang jauh. Hanya dari aroma darahnya aja. Tadi kan ya ada salah satu ritual khusus yang biasanya diadakan oleh para suku Dayak untuk berkomunikasi dengan Panglima Burung ini tadi. Ritual ini disebut dengan ritual mangkok merah. Dan ritual ini nggak sembarangan, Wal. Harus didiskusikan dulu gitu oleh para tetua-tetua adat. Nggak seenaknya aja gitu main panggil aja. Mitos yang suku Dayak itu adalah tentang pasukan hantu. Jadi nih, Wal, ketika zaman Belanda dulu, waktu menjajah Indonesia dan mendatangi Pulau Kalimantan ini, mereka ketakutan karena menurut mereka tanah Borneo ini memiliki pasukan yang sangat menakutkan. Para Belanda ini konon menyebut pasukan ini dengan The Ghost Warrior, alias bahasa Indonesianya pasukan hantu. Ada yang berteori bahwa pasukan hantu ini adalah para prajurit-prajurit Dayak yang memang hebat dalam berperang, Wal. Namun ada juga yang mengatakan bahwa pasukan inilah yang dinamakan dengan Panglima Hantu. Panglima Hantu. Panglima Burung yang dipercaya tadi kan oleh para suku-suku Dayak sebagai pelindung mereka. Menurut para tetua-tetua adat di suku Dayak yang pernah hidup waktu di zaman Belanda, mereka bercerita bahwa dulu zaman Belanda mereka melawan para penjajah ini menggunakan mandau dan sumpit yang beracun, Wal. Para suku Dayak ini juga punya keterampilan perang yang hebat. Kalau ada nih peluru para penjajah-penjajah Belanda yang mengenai salah satu orang di suku Dayak itu, peluru itu akan keluar dengan sendirinya dan sembuh dengan hitungan hari aja, Wal. Dengan bantuan si Kere. Kere ini nih maksudnya dukun, Wal. Bener gak sih aku nyebutnya Kere? Coba cek ya. Mungkin dari kalian ada salah satu yang bersuku Dayak. Bener gak nih ya ucapan aku? Tolong koreksi ya kata-kataku tadi, bener apa enggak aku nyebutnya. Mitos yang berikutnya adalah bahwa para suku-suku Dayak ini terkenal memiliki banyak ilmu-ilmu gaib, Wal. Sebelum beberapa agama masuk ke tanah Borneo ini, suku Dayak merupakan penganut paham animisme. Jadi paham animisme ini adalah merupakan sebuah kepercayaan yang percaya dan menyembah roh-roh leluhur mereka serta melakukan ritual-ritual dan pemujaan-pemujaan roh tersebut. Konon, ilmu gaib suku Dayak ini dikirim dengan media angin atau dikenal dengan racun pasir. Jadi nih awal ya, ketika racun ini memasuki tubuh seseorang, maka orang itu akan mengalami gatal-gatal yang hebat. Kulitnya itu seketika akan kering, kayak dihisap tulang, hingga gatal-gatal itu tuh akan terasa sampai ke tulang belulang mereka. Banyak ya, Wal, ya ilmu gaib yang diisukan memang dimiliki oleh para suku Dayak ini. Aku sebutkan beberapa aja yang aku riset dari beberapa artikel, dan kalau memang ada kesalahan tolong diintrospeksikan, dicek dan dibenarkan di kolom komentar ya. Salah satu ilmu gaib yang juga terkenal itu bernama Perang Maya. Nah, Perang Maya ini memang dari kecil aku memang udah dengar ya, kalau memang suku Dayak ini terkenal dengan ilmu gaibnya yang satu ini. Jadi ya, Perang Maya ini adalah sebuah kemampuan mistis yang paling tertua di Kalimantan. Konon kekuatan ini dapat melukai lawan tanpa perlu mendekati nyawa. Jadi lawan yang akan dilukai ini akan merasakan separuh badannya lumpuh dan mati rasa, lalu tiba-tiba badannya ini akan membiru hingga terlihat bekas luka yang tidak tahu asal-usulnya dari mana. Ngeri ya, Wal. Ilmu gaib yang berikutnya itu bernama ilmu pedang pekir. Ilmu ini dapat melukai lawan hanya dengan menggunakan jari telunjuk aja. Bayangin pakai jari telunjuk aja kamu udah luka musuhmu. Ilmu gaib berikutnya itu bernama ilmu cucap runtus. Jadi ilmu ini dapat melukai organ dalam musuhmu tanpa meninggalkan sedikit pun bekas di bagian luar tubuh musuhnya. Next, ilmu gaib berikutnya itu bernama cuca bangkai. Ilmu ini dapat membuat lawan seperti mayat hidup, Wal. Jadi dia kayak seperti berjalan gitu dengan pandangan yang kosong dan akan linglung. Dan ilmu gaib yang terakhir yang aku mau ceritakan ke kalian itu bernama ilmu panah terong. Ilmu ini menggunakan media terong ditusuk dengan menggunakan panah yang terbuat dari salah satu pohon yang angker hingga menyebabkan musuh ini memiliki bisul di kepalanya. Ketika terong ini membusuk, maka bisul yang ada di kepala musuh itu akan meledak dan menyebabkan kematian, Wal. Ngeri, Wal.
Mau juga nyeritain tentang pesona gadis-gadis Dayak. Jadi gadis-gadis Dayak ini terkenal akan kecantikannya yang magis dan unik gitu katanya. Dan menurut cerita nih, para gadis-gadis Dayak ini memiliki kesaktian dalam percintaan. Bisa ngebuat para pria-pria itu kelepok-kelepok gitu sama dia. Konon nih, katanya para gadis-gadis Dayak ini bisa menghilangkan alat vital laki-laki untuk laki-laki yang berani mempermainkan mereka. Katanya, itu cuma mitos loh ya. Pokoknya intinya buat laki-laki jangan nyakitin perempuan. Dah gitu aja, aman. Ya kan, anggap aja ini ancaman supaya kalian takut buat nyakitin perempuan. Nih kalian, para pemain-pemain playboy di luar sana, jangan macam-macam sama orang Kalimantan. Dan sistem medis tradisional di suku Dayak ini juga termaksud majual. Karena mereka ini menguasai dan memanfaatkan 40 jenis tumbuhan untuk obat-obatan yang mereka turunkan dari generasi ke generasi. Nah, kalian tahu nggak sama kayu bajakah? Nah, kayu bajakah ini ternyata udah lama banget, udah dari dulu nih, udah dari leluhur-leluhur mereka memang digunakan sebagai obat. Nah, baru trending lah sekarang bahwa kayu bajakah ini bisa mengobati segala macam penyakit kanker. Wow. Kalian tahu kan ya sama minyak bintang? Minyak bintang ini adalah minyak yang paling terkenal. Gak cuma di Kalimantan, di luar Kalimantan pun minyak ini juga sangat terkenal sebagai minyak magis yang dapat menyembuhkan para korban-korban yang mengalami patah tulang karena kecelakaan. Ya kan? Ada yang pernah pakai sini? Mungkin ada yang mau berbagi cerita tentang minyak ini, dari mana asal usulnya, terus terbuat dari apa? Mungkin ada yang tahu, bisa cerita dan komen di bawah. Nah, itu tadi beberapa informasi tentang suku Dayak dan beberapa cerita tentang mitosnya. Terutama kita bangga ya sama kehebatan mereka dalam obat tradisional mereka. Salah satunya seperti kayu bajakah tadi yang diakui secara internasional sebagai obat tradisional yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit kanker. Dan terlepas dari cerita-cerita mitos tentang ilmu-ilmu gaib yang mereka miliki, benar atau tidaknya kita harus tetap saling menghargai dan menghormati antar suku ya Wal ya. Sekian video aku kali ini dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Dah, bye, wassalam.